Selama Anda hidup, apakah Anda jadi beban? Apakah ada orang-orang yang dirugikan selama Anda hidup? Kalau suatu hari Anda mati, apa yang Anda akan tinggalkan? Tanyakan dirimu. Hutangkah? Warisankah? Nama baikkah? Atau nama buruk? Saya mau kasih tahu, akhir dari hidup kita, setiap kita, tergantung dari bagaimana kita hidup hari ini. Hati-hati dengan hidupmu, bijaksanalah. Apa yang kamu tabur selama hidup, itu yang kamu akan tuai di hari nanti. Hendaklah yang hidup memperhatikan hari kematian. Apa yang kamu buat dengan hidupmu? Pernahkah Anda berpikir tentang mereka yang akan terdampak karena gaya hidupmu dan perbuatanmu dan keputusanmu hari ini? Suka nggak suka, hidup kita ini akan memberi dampak buat orang-orang di sekitar kita. Katakan amin. Banyak orang yang sangat egois, hidup hanya mementingkan diri sendiri. Kalau bisa rubah gaya hidup kita, cukupkan diri kita dengan apa yang ada. Hari ini saya akan share tentang bagaimana kita harus setia dengan hidup yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Amin. Hidup adalah kepercayaan dari Tuhan. Kalau kita masih bisa hidup sampai hari ini, berarti Tuhan masih percaya kita. Dan kita mau setia dengan itu. Judul yang saya kasih adalah jangan jadi sumber penderitaan. Katakan kanan kirimu, jangan jadi sumber penderitaan. Penderitaan yang paling pahit dalam hidup ini bukanlah kemiskinan. Penderitaan yang paling pahit dalam hidup ini adalah penyakitan. Banyak orang berpikir harta adalah segalanya, tapi saya kasih tahu, kesehatanmu lebih berharga daripada hartamu. Banyak orang mengejar harta seumur hidupnya, tapi kemudian mereka tidak bisa menikmati apa-apa karena mereka lupa. Harta yang jauh lebih berharga adalah kesehatan, yaitu hidup kita. Yang setuju katakan amin. Kalau Anda miskin, Anda masih bisa bangkit dan bekerja supaya bisa makan. Saya ini orang yang pernah susah, jadi saya ngerti apa yang saya ngomongin. Orang yang susah tidaklah menderita. Orang yang miskin tidak menderita. Orang yang tidak pernah miskin, lihat orang miskin sangat menderita. Tapi bagi orang yang udah biasa miskin dan gak pernah kaya, mereka gak tahu apa itu penderitaan. Karena bagi mereka biasa aja. Waktu saya ke NTT, saya lihat orang yang miskin, mereka gak punya kemewahan kayak kita, yang kita bilang mewah, seperti bisa jajan di supermarket, beli potato chips, beli permen, biskuit berbagai merek. Mereka gak bisa makan coklat, mereka cuma ngunyah sirip pinang, tapi mereka happy. Jadi saya bisa saksikan kemiskinan bukanlah penderitaan buat orang yang benar-benar miskin dan gak pernah kaya. Karena mereka gak tahu apa bedanya. Tapi coba suruh orang kota pergi ke pedalaman yang gak ada fasilitasnya, mereka sangat-sangat menderita. Saya kasih tahu, kalau Anda miskin, Anda masih bisa bangkit, kerja dan bisa makan. Tapi kalau orang yang sakit, ada uang pun mereka gak bisa makan sembarangan. Yang kolesterol darah tinggi, diabetes, katakan amin. Untuk apa coba hasil kerja keras kita kalau kita gak bisa menikmatinya? Pengkhotbah 6 ayat 2 berkata, orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan, sehingga ia tidak kekurangan suatu pun yang diingininya, mau apa bisa beli. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Saya kasih tahu, penderitaan yang pahit itu bukan kemiskinan, tapi ketika kita bisa punya segalanya, tapi kita nggak bisa nikmatin. Yang makan coklat pembantu di rumah, Anda cuma demen belanja aja, ya kan? Kayak saya, keluar negeri nggak pernah nggak beli coklat, tapi ujung-ujungnya satu butir pun nggak pernah saya makan. Karena kan Ibu Heni di endorse harus jaga body, naik sekilo udah stres. Saya lagi ngurangin makan nih, lagi berusaha ngurangin sekali aja makan dalam sehari, belum mampu. Tapi saya kasih tahu, orang yang makan sebanyak apa gak pernah gemuk, saya mau kasih tahu, Anda hidup penuh kasih karunia. Anak yang kerja di rumah saya, dia naik ke atas timbangan kemarin. Saya ikut ngintip, berapa? 38, kurang gizi kamu. Saya bilang gitu, anaknya kecil, kurus banget gitu. Iya nih, padahal udah makan banyak mah, lebih banyak dari mama. Saya kalau lihat mama makan saya kasihan, dia bilang gitu. Ih kurang ajar.
Dia kasihan sama gua. Terus saya bilang gini, kamu kalau makan langsung keluar ya? Iya payah, dia bilang. Makanya gak bisa gemuk, makan banyak keluar lagi. Saya liatin dia dengan pandangan iri hati. Enak banget kamu. Sekali lagi dia ngomong. Iya, kalau mama suka cerita, mama kok gak BAB, saya kasihan sama mama. Dia bilang gitu. Saya sampai dikasih fiber sama Dad Master. Supaya bisa ke belakang, saudara. Saya ngiri sama suami saya. Kenapa sih bisa gak adil gini? Suami saya gampang banget ke toilet. Gampang banget tidur. Apapun gampang. Bagi dikit kenapa? Dia tinggal putuskan, saya mau tidur. Langsung hilang. Gak perlu hitung satu, langsung hilang. Hidup penuh kasih karunia. Jadi kalau Anda mau bicara berkat, bukan cian aja. Tapi karunia, kuasa dari Tuhan untuk menikmati hidup kita. Katakan amin. Haleluya. Orang yang punya penyakit, saya kasih tahu, itu sangat menderita. Mereka harus nahan rasa sakit karena penyakit. Pernah dengar orang kanker kesakitan? Aduh, gak kebayang. Gak usah kanker deh. Yang pernah sakit gigi angkat tangan. Enak gak? Haleluya. Mending gue gak pernah makan permen, gak usah makan coklat kalau harus sakit gigi. Sakit gigi aja kita kesakitan. Apalagi orang yang sakit dan gak pernah berhenti rasa sakitnya. Vertigo. Urat kejepit. Oma-oma dan opa-opa katakan, orang yang punya penyakit bukan hanya menderita karena menahan rasa sakit. Tapi bagaimana mereka harus melewati begitu banyak tindakan medis yang mengoyak-ngoyak tubuh mereka. Saya tuh paling takut pisau operasi. Doa saya dari dulu adalah gini, Tuhan berikanlah kasih karunia. Aku gak mau Tuhan ranjang operasi, pisau operasi dilalukan daripadaku. Emang enak diedel-edel. Dipotong-potong, digunting-gunting, dijahit-jahit, ditusuk-tusuk. Enak gak kira-kira? Tapi banyak orang yang harus melewati itu. Operasi 1, operasi 2, operasi 3. Aduh Tuhan Yesus. Sebagai hamba Tuhan kita bolak-balik suruh doain orang yang mau operasi kan Bapak Ibu. Saya cuma bisa nangis, miris. Orang yang punya penyakit itu harus ngelewatin proses pengobatan yang tidak mudah dan tidak murah. Anda tahu orang kalau sakit ginjal obatnya berapa satu hari dia minum? 1 kali tenggak 15 butir katanya. Saya kasih tahu, biaya pengobatan untuk orang yang sakit ginjal aja itu mahal banget saudara. Waktu Pak Jojo awal-awal sempat didiagnosa IgA ya. Ada gejala gagal ginjal. Saya kasih tahu. Saya nangis sampai gak bisa tidur saudara. Stres saya. Saya gak mau suami saya mati muda. Terlalu ganteng. Terlalu baik. Waktu kami ngambil obat, kaget saudara. Sekali tebus berapa waktu itu Tasya? Lebih sayang. Belasan kok. Pertama kali itu belasan. Saya bilang ini baru gejala aja udah belasan juta obatnya. Bagaimana selanjutnya? Gak kebayang. Belum yang treatmentnya di MRI aja mahal banget ya saya. Kaget kita bayarnya. Kan gak semua ditanggung asuransi. Saya terus berdoa mujizat sempurna terjadi buat hidup suami saya. Amen. Makin kesini dia makin baik. Saya percaya pasti sembuh total. Obatnya udah mulai dikurangin. Haleluya. Saya bukan pusing biayanya. Kasihan kalau sampai gagal ginjal. Anda tahu ujungnya apa? Cuci darah. Penderitaan bagi orang-orang yang penyakitan adalah gini. Dia harus melewati proses pengobatan yang tidak mudah, tidak murah, terapi, konsumsi obat. Dan yang paling parah, tergantung hidup dari mesin. Tergantung hidup dari alat medis. Seperti cuci darah dan life support. Orang kalau dicopot dari mesin, that's it. Dia meninggal. Banyak yang ngalamin itu. Jadi kalau saya mau bilang gini, penderitaan yang paling pahit adalah penyakit. Katakan amin. Miskin itu bisa dikalahkan kalau penyakit datang.
Nggak ada satupun yang punya pilihan. Kita cuma bisa berusaha, tapi saya mau kasih tahu, jangan pernah menyerah. Hidup ini layak dipertahankan selama Tuhan masih bisa menolong kita. Amen. Haleluya. Saya mau awali dulu supaya mindset Anda berubah. Bahwa yang paling penting dalam hidup ini bukan harta, tapi kesehatanmu, bahwa hidupmu lebih berharga. 1 Korintus 6, mari baca firman Tuhan sama-sama. Ayat 19, 3, 2, 1. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kamu harus ngerti bahwa hidupmu bukan milik kamu lagi, kata firman Tuhan. Hidupmu itu sudah dibeli dan harganya lunas dibayar. Anda harus bilang gini sama-sama saya. Tubuh ini milik Allah. 3, 2, 1. Hidup saya adalah milik Allah. 3, 2, 1. Banyak orang yang gak setia dan tidak bertanggung jawab dengan hidup yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Banyak orang nyanyiin hidupnya. Mereka hidup sembarangan, sesuka hati. Hanya muas-muasin hawa nafsu. Ngikutin keinginan daging. Makan sembarangan, gak peduli kesehatan. Yesus bilang begini, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri. Orang cari duit. Tapi kemudian gak bisa nikmatin. Sebuah ironi dalam hidup manusia adalah ini. Seumur hidup kita ngejar harta. Tapi kemudian harta yang membinasakan kita. Pengkhotbah 7 ayat 2. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Waktu Anda di rumah duka, yang paling penting tuh jangan lihat kacangnya. Jangan cari buburnya, siomainya, pastelnya, donatnya. Yang Anda harus perhatikan, kata firman Tuhan, hendaknya orang yang hidup memperhatikannya adalah apa? Ujung dari hidup semua orang adalah kematian. Anda mau hidup dalam kebenaran, Anda tidak hidup dalam kebenaran, ujung hidupmu adalah kematian. Tua maupun muda, kita semua akan menghadapi hari kematian. Kita harus sadar bahwa tidak ada seorang pun yang bisa menahan kematian ketika hari itu datang. Karena itu kita harus mempersiapkan diri. Kapan saja Tuhan panggil kita. Kita tidak bisa bilang gini, gue masih muda, masih panjang Bu Heni. Siapa bilang? Bukankah banyak anak-anak yang pergi duluan sebelum orang tuanya? Kesedihan yang menurut saya sulit diobati adalah seorang ibu yang sudah tua dan harus menguburkan anaknya sebelum dia meninggal. Kita harus siap kalau suatu hari itu datang. Karena itu bijaksanalah dengan hidup Anda. Saya tuh selalu siap-siap. Saya gak tahu kapan Tuhan panggil saya, tapi saya selalu siap-siap. Makanya selama saya masih sehat dan saya masih hidup, saya atur semua baik-baik. Ya beruntung saya gak punya harta yang banyak, jadi gak terlalu jelimet ngaturnya. Saya cuma kasih tahu anak-anak saya sama suami saya, PIN bank saya, kode PIN berangkas, kuncinya di mana. Dan saya jelasin ke depan kamu harus bagaimana. Kalau mama nggak ada kamu harus bagaimana. Saya udah pesan-pesan deh. Selama Anda hidup, kata firman Tuhan tadi, orang yang hidup memperhatikan orang yang meninggal. Cek hidupmu, coba renungin. Selama Anda hidup, apakah Anda jadi beban? Apakah ada orang-orang yang dirugikan selama Anda hidup? Yang kedua, kalau suatu hari Anda mati, apa yang Anda akan tinggalkan? Tanyakan dirimu. Hutangkah? Warisankah? Nama baikkah? Atau nama buruk? Saya mau kasih tahu, akhir dari hidup kita, setiap kita, tergantung dari bagaimana kita hidup hari ini. Lihat firman Tuhan, Roma 2 ayat 6. Kita baca sama-sama.
Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan, tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat pada kelaliman. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup yang berbuat jahat, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik, pertama-tama orang Yahudi juga orang Yunani. Ayat 11, sebab Allah tidak memandang bulu. Hati-hati dengan hidupmu, bijaksanalah. Apa yang kamu tabur selama hidup, itu yang kamu akan tuai di hari nanti. Hendaklah yang hidup memperhatikan hari kematian. Apa yang kamu buat dengan hidupmu? Pernahkah Anda berpikir tentang mereka yang akan terdampak karena gaya hidupmu dan perbuatanmu dan keputusanmu hari ini? Suka nggak suka, hidup kita ini akan memberi dampak buat orang-orang di sekitar kita. Katakan amin. Banyak orang yang sangat egois, hidup hanya mementingkan diri sendiri. Kita akan bahas nanti. Saya punya salah satu prinsip hidup, di mana bagi saya, selama saya hidup, saya nggak mau jadi beban buat orang. Selama saya hidup, saya nggak mau hidup saya nyusahin orang. Makanya saya tuh doa gini, Tuhan, suatu hari kalau saya harus mati, saya mau matinya lagi tidur. Kalau bisa itu nggak usah pakai sakit. Luputkan saya dari pisau operasi. Kalau Tuhan mau panggil saya lagi bobok, ngimpi ketemu Yesus, bener-bener loh, bener nih, saya udah mati nih, sampai gitu, nggak sadar. Tahu-tahu udah dipanggil Tuhan aja, nggak usah pakai jatuh di kamar mandi, nggak usah lah Tuhan, lagi bobo aja. Doa saya, kalaupun Tuhan izinkan sakit penyakit, jangan lama-lama Tuhan, mungkin 3 hari udah panggil aja lah. Jangan sampai nyusahin keluarga saya. Karena kenapa? Selama hidup gak nyusahin orang, jangan mati nyusahin orang. Saya menyaksikan, ada seorang kenalan dekat mama saya. Mamanya sakit parah. Sampai harta mereka habis untuk mamanya berobat. Karena bagaimanapun kita sayang mama kita toh. Dia sampai udah gak punya uang. Dia jual tokonya supaya bisa bayar tagihan rumah sakit yang banyak. Belum selesai tagihan, dia harus jual rumahnya supaya bisa bayar pengobatan mamanya. Mamanya gak keluar-keluar di rumah sakit. Anda tahu, akhirnya mamanya meninggal juga. At the end of the day kita semua harus meninggal, bukan? Tapi bagaimana dengan mereka yang kita tinggalkan? Setelah mamanya meninggal, anaknya udah gak punya apa-apa, saudara. Dan yang sedih gini, anaknya udah gak muda. Umurnya udah hampir lakcap, udah 50-an. Istilahnya mau bangun hidup lagi berat. Bukan gak bisa, masih bisa. Tapi kasihan. Makanya saya doa sama Tuhan. Kalau suatu hari Tuhan panggil saya gak mau jadi beban buat anak-anak saya. Makanya dari sekarang asuransi kesehatan dan asuransi jiwa penting, saudara. Agen asuransi selalu diuntungkan dari khotbah saya. Meskipun saya bukan agen asuransi, tapi saya kasih tahu. Saya paling marah sama orang-orang yang egois. Makan seenak perut. Makan yang dia mau. Hidup sembarangan. Tidur subuh, bangun siang, hidupnya gak sehat. Tapi begitu dia sakit, gak punya asuransi. Ngantri BPJS, bagaimana rasanya? Haleluya. Yang paling parah, udah gak punya asuransi, yang harus bayar keluarganya. Lalu begitu meninggal, gak ninggalin asuransi jiwa yang bisa nutupin utang-utang biaya pengobatannya. Bye-bye. Betapa egoisnya orang hidup, gak mikirin apa yang akan terjadi dengan orang-orang yang terdampak dengan gaya hidupnya dan keputusannya. Baik ketika dia hidup maupun ketika dia mati. Yang mengerti katakan amin.
Rasul Paulus dalam banyak ayat, salah satunya 1 Tesalonika 2 ayat 9, kemudian 2 Tesalonika 3 ayat 8, diulang kata-kata yang sama, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Dua-dua ayat ini mengatakan yang sama, bagaimana Rasul Paulus berusaha dalam hidupnya. Dia tidak mau jadi beban bagi siapapun. Hidup ini harus jadi berkat. Coba pikirin, siapa yang akan terdampak dengan semua keputusan yang Anda buat hari ini? Siapa yang akan terdampak dengan gaya hidup Anda hari ini? Orang-orang yang gak peduli dengan orang-orang yang mungkin akan terdampak karena hidupnya, kelakuannya, adalah orang-orang yang paling egois di dunia. Saya kasih contoh. Sehari-hari bagaimana hidup kita akan memberi dampak pada orang-orang di sekitar kita. Contoh, ada orang tua yang suka banget berhutang. Ngutang sana, ngutang sini. Alasannya buat bisnis. Tapi kemudian mereka enggak mikir, kalau ada apa-apa sama mereka, siapa yang nanggung hutang mereka? Berapa banyak anak istri yang harus meninggalkan rumah karena papanya berhutang di mana-mana. Kalau bisa rubah gaya hidup kita. Cukupkan diri kita dengan apa yang ada. Kalau sampai kita pinjam uang bank, pastikan Anda punya uang aset lebih untuk menutupi hutang itu. Jangan pinjam uang sama bank, lalu kasur tempat anakmu tidur pun diangkut, bahasanya gitu. Bisa paham gak? Yuk hidup berpadan, jangan terlalu berani ngambil resiko. Anda pikir gini, ya terserah gue, duit-duit gue. Pikirin yang dikorbanin. Kalau selama hidup tidak bisa jadi teladan, jangan sampai mati jadi beban. Kalau enggak bisa ninggalin warisan, paling tidak jangan ninggalin utang. Ada adik atau kakak yang begitu nafsu untuk berbisnis tanpa perhitungan, tapi langsung menginvestasikan uang besar, pinjam uang bank dan sebagainya karena tergiur dengan keuntungan yang besar. Waktu dinasehati sama kakak adiknya, sama orang tuanya, dengan galak berkata, jangan ikut campur. Dinasehati sama sahabat-sahabatnya, bilang apa? Bukan urusan kalian. Tapi tebak, begitu bisnisnya bangkrut, gak bisa bayar hutang bank, uang aset-asetnya habis, kira-kira dia minta tolongnya sama siapa? Waktu orang itu kaya, waktu orang itu sehat, mereka sangat angkuh dan berkata, ini duit-duit gua, hidup-hidup gua, bukan urusan lo. Tapi waktu mereka susah, kita yang terkena dampaknya, gak bantu, dibilang gini, lu mau bantu gak sebenarnya? Wih, galakan mereka. Saya belajar di hidup saya, orang tuh udah susah, kalau sombong tetap sombong. Udah miskin aja masih sombong. Mau minta bantuan aja galak. Udah gak usah banyak ngomong, lu mau bantu gak gitu. Pernah gak Anda digituin? Saya udah pernah. Jadi lu gak mau bantu gua? Digituin saya. Saya jadi bingung, yang butuh siapa? Kebanyakan yang ngutang lebih galak daripada yang ngutangin. It's real. Haleluya. Lihat, Anda bisa paham orang-orang yang terdampak dengan keputusan? Lagi, ada ayah-ayah yang suka main perempuan, menabur benih di mana-mana, anaknya di berbagai negara. Gak ada urusan sih sama kita, bener gak? Tapi bagaimana begini? Begitu ayah kita gak ada, tiba-tiba ada orang datangin kita dan bilang gini, Cici, aku adeknya Cici. Oh ya, adek ketemu gede? Enggak, kita saudara. Sama bapak lain ibu. Oh ya? Iya. Kan istrinya papa ada 5 gitu. Hah? Nabur di mana-mana dia. Udah kayak pipa bocor. Itu sih gak seberapa kalau gak nyusahin ya.
Lumayan lah kita jadi punya banyak saudara. Amin. Tapi nih, tiba-tiba ada pasangan datang ke kita. Ibu pendeta, saya sudah pernah nikah, anak saya udah besar-besar. Sekarang saya sudah janda, saya mau kawin lagi. Laku juga janda-janda yang jomblo aja belum. Terus saya nanya langsung, maaf Bu, boleh tanya? Ibu rencana kalau nikah lagi izin anak gak? Kan anaknya udah gede-gede. Minta restu gak sama anak? Orang tua biasa sombong kan? Ngapain kita kawin lagi minta izin anak kita? Ngapain kita nikah lagi mesti minta restu anak? Hidup-hidup kita orang tua. Hang on. Ibu umur berapa? 40-an. Oke. 40-an masih bisa punya anak ibu-ibu? Bisa. Eke masih subur. Katakan umur 42 punya anak lagi. Kira-kira anak umur 20 udah bisa mandiri belum Bapak Ibu? Belum. Berarti dia umur 62 anaknya belum mandiri, setuju? Mungkin masih kuliah, setuju gak? Bapaknya ibunya umur 65, anaknya masih kuliah. Kira-kira masih butuh bantuan kakak-kakaknya gak? Masih. At the end of the day, banyak orang tua yang begitu egois, nikah lagi waktu nikah gak minta restu, tapi begitu punya anak nyusahin anak. Pusing gak kira-kira? Banyak juga yang gak cuma nitip adik, tapi nitip om, nitip tante. Nanti kalau mama kenapa-napa, tolong urus om kamu ya. Karena suaminya, papa tiri kita, udah tua juga. Jadi punya double kita. Kalau main badminton double sih gak apa-apa punya cadangan double. Tapi kalau bapak jadi 2, emak jadi 2, adik jadi 8. Haleluya. Kita ini generasi sandwich kan. Mesti ngurusin anak tapi nanggung orang tua. Bebannya nambah. Adik kita. Om, tante. Saya mau ngomong ini. Banyak orang tua yang terlalu egois. Pikir hidup-hidup kita. Bukankah mengurus orang tua di masa tua adalah ibadah? Katakan amin. Amin. Sebagai anak-anak yang takut Tuhan dan ngerti kebenaran, kita pasti urus orang tua kita. Kewajiban kita urus orang tua, bukan orang tua tiri. Bukan adik kakak tiri, oi. Pasti mereka akan bilang gini, lu kira gue mau cerai? Kalau bisa milih, gue juga gak mau nyusahin lu. Kalau saya juga bisa milih, saya juga gak minta dilahirin. Semua orang bisa argumentasi. Tapi yang saya mau Anda sadar gini, sebelum Anda bikin keputusan apa-apa dengan hidupmu, jangan terlalu egois dan berkata, ini hidup saya, hak-hak saya, duit-duit saya. Pikirin orang-orang yang terdampak dengan keputusanmu yang salah. Pikirin akibatnya buat generasi selanjutnya. Saya, biarpun gak kaya, gini-gini udah nabung buat hari tua saya. Saya udah bilang sama Chloe Zoe Excel, mama gak akan nyusahin kamu. Hal terakhir yang kamu perlu lakukan buat saya, hanya berdoa di hari mati saya. Bahkan buat peti mati saya, kamu gak usah pusing. I'll make sure I have money for that. Makanya orang tua, jangan terlalu selon ngasih harta ke anak. Tabung buat hari tuamu. Selama Anda punya doku, mereka respect sama Anda. Jangan sampai sebagai orang tua, kita jadi beban sama anak kita. Yang ada kita gak dihormatin. Kita tidak diinginkan. Karena kita cuma jadi beban. Saya udah jadi orang tua. Saya paham apa artinya. Jangan sampai anak kita gak hargain kita. Yang ngerti katakan amin. Terakhir. Ada orang-orang tuh yang suka ngerokok. Udah kayak kereta api. Minum minuman keras. Selalu alkoholan tiap hari. Makin hari keras. Lebih keras dari miras. Kalau makan sembarangan. Makan all you can eat all the time. Ya. B2, bakmi, durian, semua deh yang kolesterol. Tapi terus gak mikir, gimana dengan hidupnya ke depan? Pengkhotbah 7 ayat 17 bilang gini, janganlah terlalu fasik, janganlah bodoh,
Mengapa engkau mau mati sebelum waktumu? Saya percaya banyak orang yang mati sebelum waktunya. Sebenarnya Tuhan punya rencana yang lebih panjang buat dia, untuk dia hidup sehat. Tapi karena dia rakus, dia mati duluan. Sebelum rencana Tuhan selesai dalam hidup dia. Anda percaya gak? Dan yang tadi saya bilang, orang-orang yang kayak gini nih, ada yang gak punya asuransi kesehatan, ada yang gak punya asuransi jiwa, bahkan gak punya tabungan buat hari tua. At the end of the day, karena mereka makan seenak perut, gak peduli fisik mereka penyakitan lalu nyusahin. Sorry, saya harus ngomong keras. Karena saya pengen Anda sehat. Supaya keluarga Anda bahagia. Siapa yang akan terdampak akibat dari gaya hidup kita yang gak sehat? Cara makan kita yang sembarangan. Waktu masih sehat, masih muda, sombong. Duit-duit gua, mulut-mulut gua, perut-perut gua. Bukan urusan elu. Makan deh tuh. Tapi giliran mereka sakit, yang aku gak bisa bangun, kepalanya kelayangan. Mandiin dong. Ntar kalau gak mau dibilang gak setia. Tapi giliran sehat gak tahu diri kalau dikasih tahu si istri. Pah, jangan makan manis terus. Itu level gula lu udah mentok kata dokter. Dikit lagi insulin lo. Ah, dikit-dikit jadi bukit. Dibilangin istri gak boleh makan manis, jajannya di luar. Bohongin lagi. Bilang sama tukang warung, jangan bilang istri saya kamu ya. Saya gak belanja lagi di sini. Istri dikibulin, begitu sakit istri yang ngurusin. Nyebelin gak? Ini saya gak curhat, suami saya gak gitu. Ayolah. Urusan keluarga sakit, pasangan sakit, orang tua sakit. Suka gak suka harus kita urusin, bukan? Itu bukan pilihan, bukan? Maaf nih, bawahan sakit aja. Itu ada beban moral sebagai pemimpin kalau gak diurusin. Tapi selama mereka sehat, makan gorengan terus. Gemes gua. Nanti, Bu gak masuk kantor, GERD. Rawat rumah sakit. Gue bilang doyan banget sih masuk rumah sakit. Saya paling gak suka masuk rumah sakit. Puji Tuhan asuransi saya gak pernah klaim. Sehat. Terus ada yang bilang gini, rugi lo bayar asuransi mahal-mahal gak pernah diklaim. Amit-amit mending gak pernah klaim. Bener gak? Saking sehatnya sama asuransi dikasih piagam penghargaan dan uang bonus. Amin. Well, jangan egois sama hidupmu. Ngurus orang sakit tuh gak enak. 1 Korintus 6 ayat 12. Segala sesuatu halal bagiku, tapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Jangan karena keterikatanmu dan rasa enakmu bikin hidup orang lain gak enak. Lagi ngerokok enak, depas-depus. Lagi minum alkohol, mabok-mabok gak jelas. Ya kan? Main perempuan, main laki. Kan zaman ini sekarang harus netral. Kalau enggak jadi hamba Tuhan diejek. Jangan Anda yang enak-enak, orang lain yang harus nuai yang gak enak. Bisa paham gak? Saya akhiri, karena waktu saya habis. Mari bijaksana dengan hidup kita hari ini. Berpikir panjanglah. Apa akibatnya? Apa dampaknya? Buat diri kita sendiri dan buat orang-orang di sekitar kita. Keluargamu, teman-temanmu, atasanmu. Jangan sembarangan dengan hidupmu. Supaya Anda tidak jadi sumber penderitaan. Bertanyalah pada diri Anda hari ini. Siapa yang akan terdampak dari semua keputusan yang saya buat. Dari gaya hidup saya hari ini. Dan mulai bijaksanalah. Karena hari matimu akan menceritakan segalanya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, bikin kami jadi orang-orang yang membawa kebahagiaan bukan penderitaan. Hidup kami tidak jadi beban tapi jadi teladan. Biarlah yang kami tinggalkan adalah warisan bukan hutang. Biarlah orang-orang boleh merasakan hidup kami jadi berkat buat mereka. Hamba-Mu berdoa mampukan setiap kami untuk menguasai diri supaya kami hidup sehat hari ini. Karena kami tahu bahwa harta yang paling penting adalah kesehatan bukan kekayaan. Terima kasih Tuhan. Berkati umat-Mu supaya mereka taat melakukan firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Yang diberkati katakan amin. Katakan kan dirimu, selamat hidup sehat.